Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifirul Ihsan dari kelas 3B semester 3 jurusan Teknik Arsitektur Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah Studio Perancangan 2. Di sini saya diamanahkan untuk merancang sebuah kantor pemerintahan, yaitu kantor kecamatan. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan tentang studi literatur kantor camat tersendiri. Definisi kantor camat itu adalah, kantor camat adalah pusat administrasi dan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan. Sebagai pemerintahan, kecamatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan tersendiri, berada di bawah naungan bupati dan wali kota. Di sini ada fasilitas ada sarana dan prasarana. Sarana sendiri ada mobil dinas, mesin potong rumput, genset, telepon kantor, komputer, meja dan kursi. Di prasarana tersebut ada gedung kantor, musola, aula kecamatan, rumah dinas, lapangan upacara dan lapangan olahraga. Selanjutnya ada fungsi kantor camat ini ada banyak, tapi saya menjelaskan sedikit. Fungsi tersebut ada menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan perbudayaan, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan di daerah dan peraturan bupati. Ada pelaku di sini ada camat, sekretaris kecamatan, kepala seksi, kasih pemerintahan umum, kasih pemerintahan pembangunan, kasih kesejahteraan rakyat, kasih tata tertib, staf administrasi, petugas pelayanan publik, petugas kebersihan, petugas AT dan operator, dan masyarakat. Di sini saya ada studi kasus 1 sampai 5. Studi kasus 1 ini saya ngambil di lahan pembangunan saya sendiri, ada di kantor Camat Tenggara. Ada di studi kasus 1 ini ada data bangunan, konsep bangunan, warna dan material, furnitur, fasilitas dan pelaku. Di sini saya menjelaskan singkat. Data bangunan di studi kasus 1 ini, lokasinya Jalan Parit Haji Husin 2, Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak Kota. Tahun didirikan bangunan ini, gedung baru didirikan pada tahun 2017 dan gedung baru tidak diketahui status didirikan dan selesai. Konsep bangunan ini, kantor camat mencerminkan fungsi utama sebagai pusat administrasi dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Warna dan material di kantor camat ini, eksterior bangunan lebih ke warna hijau telur asin dan dipadukan ada juga warna kuning, menciptakan nuansa sejuk dan tenang. Di sini ada interior dan eksterior saya. Ruangan tersebut ada ruang camat, ruang pelayanan publik, ruang rapat, ruang sekretaris, arsip, staf, ruang aula, gedung, toilet, dapur, area parkir, dan ruang camat dan ruang sekcam, sekretaris camat. Di sini ada eksterior juga. Selanjutnya ada studi kasus 2. Di studi kasus 2 ini saya mengambil kantor camat Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Ada juga data bangunan, konsep bangunan, fasilitas. Data bangunan di sini ada lokasinya Jalan DI Penjahitan nomor 11, RT 11 RW 1, Cipinang, Cipadak, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta Timur. Di sini ada interior dan eksterior yang saya tampilkan. Studi kasus 3, Kantor Camat Percut Setuan.
data bangunan tersendiri ada lokasinya Jalan Besar Tembung, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sini saya menampilkan juga ada interior dan eksteriornya. Selanjutnya ada studi kasus 4. Di sini Shinjuku City Office. Di sini data bangunan tersebut ada di Shinjuku, Tokyo, Jepang. Administrasi Shinjuku Tokyo. Arsitek di balik kantor kota ini, Shinjuku juga dikenal sebagai gedung pemerintahan monopoli, adalah bangunan ikonik ini yang selesai dibangun pada 1991. Salah satu paling ambisius di negara, merupakan landasan penting di Cakrawala Tokyo 1. Ada menampilkan juga interior dan eksteriornya. Di sini terakhir ada studi kasus 5. Saya mengambil di The US Federal Government. Di sini data bangunan, lokasi Washington DC, Amerika Serikat. Washington District, Columbia, Amerika Serikat. Di sini ada juga interior dan eksteriornya. Di studi kasus 5 ini ada studi bandingnya. Di sini ada studi banding. Studi banding tersebut ada studi kasus 1 sampai studi kasus 5. Di sini ada menampilkan denah, tampak eksterior, tampak interior, ruangan, kelebihan dan kekurangan. Next selanjutnya ada data existing. Data existing tersebut saya mengambil di lokasi yang di studi 1 pertama saya, yaitu lokasinya Jalan Farid Haji Husin 2, Bangka Belitung Barat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini ada lahan parkir dan view sebelah kiri tapak. Di depan tapak ada jalan sejahtera. Di view depan tapak juga ada perumahan masyarakat. Ada juga aromatik drainasenya. Di depan tapak juga ada lapangan upacara dan lapangan olahraga. Di sini saya ada analisis lintas matahari, analisis kebisingan, analisis aksesibilitas, analisis view, analisis utilitas, analisis sirkulasi. Di sini saya mengambil salah satu analisis saya, yaitu saya ambil tentang analisis matahari, lintas matahari. Pertama ada data matahari terbit dari arah kanan belakang side. Matahari terbenam dari arah kiri depan side. Matahari terasa terik sekitar pukul 9.30 sampai dengan 15 WIB. Di sini ada juga analisis. Analisis tersebut bagian kanan side tidak terdapat kena sinar matahari pagi karena terhalang pohon-pohon yang tinggi pukul 6 sampai 9 pagi. Bagian depan kiri dan tengah side tersinar matahari sore pukul 14.30 sampai 17.00. Bagian belakang side dominan tersinar matahari pukul 9 sampai 14.30 WIB. Di sini ada respon yang saya buat. Respon ini tersebut untuk gedung bangunan ini, kacanya menggunakan kaca anti radiasi panas dan kaca fikir agar tidak terlalu menyilaukan di dalam bangunan tersebut. Pemberian bukaan kaca di bangunan ini dominan di bagian side yang menghadap ke bagian utara dan selatan. Di sekeliling tapak sudah dipenuhi sama pohon-pohon besar, membuat side terasa lebih sejuk dan rindang. Terakhir ada menaruh atau mengaplikasikan bukaan kaca dominan bagian utara dan selatan.
Selanjutnya ada kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang tersebut ada, pertama memang ada ruang, wajibnya ruang camat dan ruang sekretaris camat. Ada lobi, ada ruang tunggu, ruang keuangan, ruang kasih pemerintahan umum, ruang pelayanan masyarakat, ruang ketertiban dan keamanan, musola, dapur, ruang capil, kamar mandi atau WC, ruang konsultasi masyarakat, gudang, aula, ruang arsip, ruang IT dan teknologi, ruang servis. Di sini saya besaran terhadap pelaku. Pelaku itu sendiri ada camat, ada sekretaris camat, ada kasih pemerintahan, kasih masyarakat, kasih ketertiban, dan ada juga anggota IT dan teknologi, dan ada juga pembersih. Di sini selanjutnya saya akan menampilkan furnitur tersebut. Di sini sudah saya ambil furniturnya. Di sini besaran ruang tersebut sekitaran ruang camat sekitar 25 meter persegi, ruang rapat 36 meter persegi, lobi dan ruang tunggu 48 meter persegi, ruang keuangan 20 meter persegi. Dan selanjutnya saya di sini menampilkan sebuah draft denah saya. Draft denah saya di sini di lantai 1 ada, pertama ada teras, lobi, ruang keuangan, musola, ruang arsip, ruang IT teknologi, terdapat juga WC, resepsionis, ruang konsultasi masyarakat, ruang ketertiban keamanan, ruang pelayanan masyarakat, ruang pemerintahan umum. Dan juga di bagian belakang ada juga terdapat ruang sekcam, ruang rapat, dapur, ruang camat, ruang janitor, gudang, dan ruang genset. Di lantai 2 terdapat WC, ruang makan, dan ruang tunggu, dan ruang aula. Dan di sini saya akan menampilkan juga set plan dan tampak saya. Sekian dari presentasi saya tersebut. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.